Halo Victorians, ya selamat datang kembali di review market mingguan ya dari PT Victory International Futures Cabang Yogyakarta. PT Victory Jogja akan menemani Anda untuk membahas pergerakan pasar komoditi sepanjang minggu lalu, dan juga mungkin nanti saya akan coba memberikan analisis untuk pergerakan pasar yang sama untuk 1 minggu ke depan ya. Dan ya, ini minggu yang menurut saya akan cukup sibuk ya, karena hitungannya memang ketika video ini dibuat ini masih masuk akhir April ya, tapi di saat yang sama nanti kan tanggal satunya itu sudah hari Rabu ya, memasuki bulan baru ya, sudah masuk bulan Mei. Dan biasanya kalau awal bulan itu nanti akan ada banyak sekali market mover yang mungkin Victorians bisa manfaatkan untuk bisa mengambil keuntungan dari transaksi komoditi ya. Jadi yang pertama di sini seperti biasa saya akan mulai dari salah satu spesialisasi Victory Jogja, yaitu komoditi emas ya, dengan kode XAUUSD. Dan ini kalau kita lihat pergerakannya 1 minggu yang lalu ya. Jadi pergerakannya 1 minggu yang lalu, harga emas ini mungkin bisa dibilang ya, minggu lalu adalah pertama kalinya ada penurunan mingguan ya, dari sejak awal Maret ya. Jadi 2 minggu terakhir, 2 bulan terakhir ini pertama kalinya ada penurunan mingguan. Sebelumnya kalau Anda bisa lihat di grafik seperti yang saya tunjukkan ini, harganya tiap minggu tuh selalu nyetak rekor tertinggi baru, rekor tertinggi baru, rekor tertinggi baru ya. Tapi pertama kalinya kemarin ya ada penurunan. Dan kalau dilihat, tapi penurunannya juga tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh kalau dibandingkan dengan kenaikan yang 2 bulan terakhir. Harga emas ke minggu lalu pertama kalinya sempat turun ke bawah 2.300 harga psikologisnya, tapi kemudian akhirnya bisa rebound, dan bahkan pagi ini dibukanya masih di atas 2.300 ya. Nah seperti itu. Kalau ditanya kemarin apa yang mengakibatkan penurunan tersebut, ya di sini mungkin saya akan tunjukkan dari sisi data ekonominya ya. Kalau untuk minggu lalu, jadi minggu lalu mungkin Victorians tahu kalau dari sisi fundamental ya, dari sisi fundamental terutama kondisi di Timur Tengah kan ini selalu jadi sorotan. Ini Israel kemarin ada serangan ke Iran kemudian ada serangan balasan ya kan. Israel sempat ada balasan lagi, tapi kembali lagi dari Iran nggak ada lanjutannya ya. Jadi market ini sempat panik memang ya, pasar ini sempat panik, dan seperti biasa kalau ada ketakutan orang-orang akan selalu lari ke emas. Tapi ya sebagaimana kita tahu ya, kepanikannya ini ternyata endingnya ya tidak bisa dibilang tidak beralasan, karena ya nggak ada kelanjutan ya. Iran nggak ada serangan balasan untuk yang kedua kalinya. Jadi ya bisa disyukuri bahwa perangnya tidak meluas ya. Karena itu pelaku pasar mulai lega, dan karena pelaku pasar mulai lega, akhirnya beberapa aset safe haven yang biasanya buat pelindung seperti emas ini mulai dilepas. Akhirnya ya kita bisa lihat ada penurunan ya. Tapi di sisi lain, kalau kita ngelihat dari sisi data ekonomi, terutama dari mata uang dolar, seperti yang saya lihat di sini kan di grafik, kebanyakan data ekonomi yang dirilis pekan lalu itu hasilnya juga kurang memuaskan ya, ada di bawah ekspektasi. Dari data aktivitas bisnis ada penurunan, kemudian laporan pertumbuhan produk domestik bruto itu juga angkanya terlalu kecil ya, di bawah dari ekspektasinya. Dan namun di sisi lain ini juga data indeks harga konsumsi personal juga nggak terlalu banyak kenaikan. Jadi di satu sisi pelaku pasar sudah cukup
tenang ya. Jadi harga emasnya juga nggak terlalu banyak dipegang ya, dilepas, makanya ada penurunan. Tapi di sisi lain data ekonominya juga nggak terlalu mendukung, akhirnya ya turunnya juga nggak maksimal. Seperti itu ya reviewnya untuk minggu lalu. Nah, kalau begitu bagaimana untuk minggu ini ya? Bagaimana untuk minggu ini? Oke, dan kalau untuk minggu ini ya, hari ini dulu saya akan mulai bahwa kalau kita lihat di time frame H4 ya, harga emas sekarang ya kan, sekarang sudah running di bawah indikator moving average 100. Ini pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir ya. Sebelumnya harga emas ini selalu kayaknya 2-3 bulan terakhir selalu running di atas MA 100 di H4-nya, dan akhirnya minggu kemarin dia running di bawah, sempat ada retest sebagai resisten, tapi endingnya kembali lagi ke bawah. Jadi kalau berkata dari sini, dari sisi teknikal mungkin saya lihat trennya untuk minggu ini cenderung bearish, arahnya ke bawah. Nah ini kalau Victorians ada yang mencari level untuk mengambil posisi ya. Kalau untuk transaksi jangka pendek saya mungkin bisa nyarankan minggu ini ya, fokusnya posisi transaksinya sell saja ya, dengan indikator MA 100 ini kan di 2348 ya, seperti yang Anda bisa lihat, dan di situ Anda bisa jadikan 2348 ini sebagai level penentunya. Kalau harganya sekali lagi naik ngetes MA 100 nggak tembus, sell lagi aja dari atas ya kan. Targetnya ke bawah mungkin bisa yang paling dekat di situ sudah saya tunjukkan level Fibo kan 2322, atau kalau mungkin Victorians agak optimis ya bisa ngejar aja ke 2300. Nanti kalau misalkan ke bawah lagi, karena kembali lagi ya, untuk harga bisa break ke bawah 2300 ini saya rasa masih butuh fundamental yang lebih besar, yang lebih bisa mendukung. Jadi kalau mungkin 2300 nggak tembus ya kan, transaksi jangka pendek bisa buy lagi dari situ, seperti itu ya. Terus itu dari sisi teknikalnya. Kalau dari sisi fundamental ya, mungkin Victorians kurang suka dengan teknikal tapi lebih suka transaksi dengan fundamental. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa minggu ini akan jadi minggu yang cukup sibuk ya, walaupun nggak dimulai sekarang ya. Di hari Senin ini data ekonominya bisa dibilang sepi, tapi di sini seperti yang Anda lihat ini jadwal data ekonominya luar biasa ya. Senin ada, Rabu, Kamis, Jumat ini semuanya penuh dengan data ekonomi yang high impact. Nah dari sekian banyak data ini, mana yang bisa kita jadikan patokan untuk market mover? Kalau saya mungkin ngambilnya minggu ini ada dua ya. Yang pertama, dan mungkin ini juga sudah disampaikan kalau Anda punya kontak dengan financial konsultan kami, mungkin sudah disampaikan jauh-jauh hari ya dari minggu lalu bahwa Kamis dini hari ya. Jadi Rabu malam Kamis ini akan ada rapat FOMC. Jadi FOMC itu singkatan dari Federal Open Market Committee. Simpelnya ini adalah komite tertinggi Bank Sentral Amerika Serikat ya. Dan setiap 1,5 bulan sekali ya, setiap 1,5 bulan sekali mereka selalu mengadakan rapat moneter, dan kebijakannya ini yang ditunggu-tunggu jelas tentang suku bunga. Tapi kalau kita lihat di sini memang prediksi sementara suku bunganya masih tetap di level tinggi 5,5%. Jadi saya rasa fokusnya untuk minggu ini bakal ke statement pernyataannya. Bagaimana ini nanti untuk kebijakan suku bunga ke depannya, karena beberapa waktu yang lalu sempat ada spekulasi ya yang menyampaikan bahwa kemungkinan bulan Juni itu akan ada pemangkasan suku bunga. Nah ini jadi meetingnya yang besok, saya rasa yang ditunggu orang-orang itu ada konfirmasi, benar nggak nih Juni bakal mulai dipangkas, benar apa enggak? Karena kalau enggak jadi lagi ya sudah, berarti mungkin ekspektasinya akan mundur. Dan efeknya adalah kalau suku bunganya tetap di level yang tinggi, nah itu mungkin akan memberi tekanan pada harga emas. Jadi kalau Anda nunggu kapan nih harga emasnya kembali lagi ke bawah 2.300, ya mungkin bisa di pekan ini dengan catatan data ekonominya mendukung ya. Jadi statementnya FOMC ini mungkin kalau bahasanya hawkish. Nah tapi kalau mungkin
Anda kurang suka juga dengan fundamental yang bentuknya statement dan lain sebagainya, pengennya nyari yang angka. Nah, minggu ini juga ada data yang bisa Anda manfaatkan, yaitu di hari Jumat. Jadi hari Jumat ini ada sepaket data tenaga kerja dari Amerika Serikat ya, non-farm payroll bahasa umumnya ya. Tapi itu nama resminya Anda bisa lihat di situ, Jumat jam 7:30 ya. Dan ini kalau kita lihat dari prediksi sementara, prediksinya adalah weak dollar. Jadi kalau hasilnya nanti hari Jumat sesuai prediksi ya bukannya harga emasnya malah turun, tapi malah bisa kembali naik lagi ya. Tapi ya kembali lagi di sini saya nggak mau memberikan prediksi karena kita kalau transaksi menggunakan data ekonomi itu adalah kita lihat datanya dulu, baru kemudian setelah itu transaksi. Maka dari itu kalau Victorians mungkin mau melihat prakteknya ya, bagaimana kita bertransaksi, kami di Victory Jogja selalu punya tradisi bahwa setiap kali ada non-farm payroll ya, kami akan adakan live trading seminar di kantor. Jadi bagi yang berminat, yang mau melihat bagaimana caranya Victory memberikan analisa ini, planning transaksinya seperti apa, kemudian mungkin bahkan mau ketemu ya dengan nasabah-nasabah kami yang sudah rutin bertransaksi setiap harinya, silahkan datang hari Jumat jam 7 ya, jam setengah 7 lah. Hari Jumat jam setengah 7 malam WIB ke Pakuwon Mall lantai 3 kantor Victory Jogja untuk bisa menghadiri seminarnya, menghadiri live tradingnya seperti itu. Itu untuk market emas. Kemudian satu lagi komoditi andalan kami adalah minyak ya, dengan kode oil, dan ya ini kurang lebih sama seperti harga emas juga. Kemarin minggu lalu pergerakannya cenderung di bawah moving average 100, yang artinya trennya mungkin untuk minggu ini juga cenderung bearish. Jadi kalau Victorians mungkin mencari level transaksi sama juga seperti harga emas, saya mungkin akan nyarankan di area moving average 100 H4 ya. Di situ ada resisten di sekitaran 84.30. Jadi kalau mau cari level untuk penentu ya, saya pengen ngambil posisinya sellnya di mana ya, bisa di situ 83.10. Atau kalau mungkin Victorians kembali lagi kan ini harga minyak kondisi Timur Tengah belakangan ini kurang stabil ya, takutnya nanti harga minyak turun untuk bisa naik lagi. Anda mungkin lebih suka untuk beli ya. Ada level yang bisa saya sarankan kalau misalkan Anda mau buy dari bawah, sell on support ya. Di situ ada support di sekitaran 81. Minggu lalu terendahnya itu tercatat di 80.68 dan begitu dia nyentuh di situ harganya bisa rebound. Jadi itu mungkin ya range yang bisa saya sarankan. Kalau misalkan Anda mau buy bisa di sekitaran 81, kalau misalkan Anda mau sell bisa di sekitaran 84. Seperti itu ya. Mungkin itu kalau untuk fundamental oil ini kembali lagi fokusnya cuma kondisi di Timur Tengah, jadi dan ini nggak ada data ekonominya, jadi saya nggak bisa kasih prediksi apa-apa. Tinggal nanti bisa diupdate saja. Kalau mungkin Victorians butuh info yang lebih akurat ya, yang lebih terkini untuk hari ke hari, untuk 1 minggu ke depan ya, bisa pantau Instagram kami seperti biasa @vif_jogja ya. Bisa follow Instagram kami untuk dapat info-info hariannya seperti apa. Dan kalau mungkin Victorians menginginkan saran transaksi yang lebih detail, karena kembali lagi ya, review market sore ini bukan ajakan ya, bukan ajakan atau perintah atau saran untuk Anda kalau transaksi harus di sini, enggak. Karena itu nanti akan tergantung dari model transaksi, kemudian ketahanan dana dan lain-lain ya. Kalau Anda membutuhkan trading plan, rencana transaksi yang lebih detail, silakan hubungi financial konsultan kami ya, atau kembali lagi bisa DM @vif_jogja. Nanti kami akan sambungkan dengan financial konsultan yang sudah berpengalaman seperti itu. Dan terakhir ya, jangan lupa untuk bisa like video ini dan juga subscribe channel kami untuk bisa mendapatkan info ya, review market yang rutin ya setiap minggunya. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga minggu ini trading Anda menghasilkan yang bagus ya, karena minggu ini sekali lagi banyak data yang bisa kita manfaatkan. Dan saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam profit.